Selamat datang di KB Anugrah dengan visi membentuk anak yang berakhlak mulia, ceria, toleran, dan cinta akan keberagaman serta mencintai daerahnya. Salam Horas Majuah-Juah. Saya Rohayati Sitanggang, Kepala Sekolah KB Anugrah, berada di Jalan Pematang Siantar, Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman praktik baik saya, manajemen kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing. Strategi gasing. G. Gerakan refleksi. A. Ayo lakukan perencanaan. S. Siapkan pelaksanaan. Dan ingat evaluasi. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang memerdekakan, merdeka dalam mengajar dan merdeka dalam belajar yang dapat diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan minat murid, sehingga guru perlu membuat beberapa kegiatan yang bervariasi sehingga pembelajaran lebih kontekstual dengan kehidupan anak. Pada tahun 2022, rapor pendidikan KB Anugrah pada indikator kualitas proses pembelajaran masih perlu pengembangan. Dengan demikian, maka saya selaku kepala sekolah perlu mengidentifikasi pokok permasalahannya. Sistem manajemen kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing merupakan solusi untuk menyelesaikan tantangan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga membutuhkan proses belajar untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif dan efisien. Melihat kondisi ini, maka saya selaku kepala sekolah mengambil tindakan manajemen kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing. Strategi pertama yaitu G, gerakan refleksi. Pada strategi pertama ini, kepala sekolah perlu mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh guru. Terima kasih atas kehadiran Miss semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Jadi, ya, bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah selama ini sudah terlaksana dengan baik? Sudah terlaksana baik, tapi belum terlaksana dengan sepenuhnya, tidak efisien karena banyaknya siswa di kelas kami yang ikut-ikutan terhadap temannya. Terus karena kami memiliki siswa yang banyak dan memiliki ruangan yang sempit, jadi kurang efisien dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, apakah ada lagi? Dari tata mainnya juga, tata main dalam kelas. Seperti contohnya kalau misalkan untuk dalam pembelajaran diferensiasi kan harus ada beberapa tata main untuk anak yang suka ini suka itu gitu. Itu nggak terlaksana. Strategi kedua yaitu A. Ayo lakukan perencanaan. Pada strategi ini saya merencanakan langkah 4M. M yang pertama yaitu merencanakan instrumen pemetaan minat dan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan dan kompetensi dari peserta didik itu sendiri. M yang kedua adalah menjadwalkan refleksi secara rutin dan belajar bersama melalui PMM. Kita akan belajar dan berdiskusi bersama dari PMM. Kali ini kita akan masuk ke topik pembelajaran berdiferensiasi. M yang ketiga adalah memilih topik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan membuat modul ajar. M yang keempat adalah melaksanakan observasi oleh rekan sejawat.
Strategi selanjutnya yaitu S, siapkan pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar atau LOSPAT. Guru bebas melaksanakan pembelajaran di dalam ataupun di luar ruangan, sehingga guru bebas mengajar dan murid bebas belajar, sehingga pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru melaksanakan observasi terhadap pembelajaran rekan sejawat. Strategi yang keempat yaitu ingat evaluasi. Pada tahap evaluasi, saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru. Selain dari supervisi yang saya lakukan, maka saya memberikan instrumen kepada guru dan kepada orang tua peserta didik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami laksanakan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan bahan-bahan alam yang ada di sekitar, yaitu LOSPAT, membuat anak semakin kreatif, guru semakin inovatif, dan pembelajaran kontekstual dengan lingkungan anak. Berikut hasil evaluasi dari pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing. Hasil survei pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh KB Anugrah dari survei yang diberikan kepada orang tua peserta didik. Dampak dari manajemen kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui gasing sangat efektif dan hasilnya luar biasa. Kolaborasi antara warga satuan dan orang tua mempunyai dampak yang sangat efektif dan terlihat pada perubahan rapor pendidikan KB Anugrah tahun 2023 pada indikator kualitas pembelajaran menjadi prima. Perkenalkan, nama saya Lesti Krisostami Simalungo. Saya guru di KB Anugrah, mengajar di kelompok Bintang. Menurut saya dengan adanya PMM semakin membantu saya karena dimana saya tidak tahu, karena adanya PMM saya bisa menonton, di dalam PMM itu saya diajari bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa. Dengan adanya itu saya merasa terbantu karena saya dapat menerapkannya di kelas saya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efisien. Terima kasih. Perkenalkan, saya orang tua dari Carsaji ya, baru sekali terkait dampak positif mengenai pembelajaran mengumpulkan bahan alam yang dilakukan anak di rumah dan melibatkan orang tua. Sudah jelas pasti bahwa Carsya sama emaknya semakin dekat. Bukan hanya itu saja, lewat pembelajaran ini Carsya semakin semangat belajar dan Carsya kreatifnya semakin bertambah. Bukan hanya itu saja, Carsya semakin dewasa. Kalau biasanya Carsya itu main HP atau bermain-main gitu, tapi karena ada pembelajaran ini dia semakin lebih baik. Terima kasih buat sekolah. Demikianlah praktik baik manajemen kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi gasing. Semoga praktik baik ini dapat berkontribusi positif untuk dunia pendidikan Indonesia. Saya Rohayati Sitanggang, Kepala Sekolah KB Anugrah, Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Salam Honas Mejuah-juah.